Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Labib yang pada amma ba'du ibarullah. Bersyukur kita kepada Allah, para jemaah hadirin yang dirahmati Allah, atas segala karunia nikmat dunia dan akhirat, nikmat sehat lahir dan batin. Dan bersalam kita kepada Rasulullah SAW dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sebagai Nabi Allah, Nabi al-akhir zaman, Imamin Allah, Mursyidil bil Islam. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, pada tayangan ini saya akan berbagi pengetahuan yang mana apabila para hadirin yang menonton tayangan ini ingin mengamalkan ilmu ibadah ini, saya ijazahkan dengan tulus dan ikhlas. Para jemaah, terdahulu pernah kita membahas tentang hakikat daripada rakaat sholat. Waktu itu kita berbicara tentang ruku sebagai tahmid kepada Allah. Kemudahan besar adalah mengerti tentang hakikat daripada syariatnya. Kita paham berdiri itu hakikatnya ada secara rakaat. Ruku juga begitu. Sujud juga begitu, duduk juga begitu. Semua adalah hakikat. Tidak ada ibadah yang syariat kecuali amal. Pada tayangan ini saya akan berbagi pengetahuan tentang rahasia sujud. Rahasia tentang makna yang terkandung dalam sujud. Para jemaah, seperti apa yang dihimbaukan oleh Rasulullah setelah mendapatkan wahyu dari Jibril, tidak ada ampunan dalam sholat, melainkan wajib. Maka hakikat dari rakaat ini kita telah menyelamatkan daripada perbuatan dan menghalalkan perbuatan daripada rakaat ibadah kita dengan berdirinya hakikat. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar tentang makna sujud. Perhatikan para jemaah sedikit wawasan. Sujud itu adalah nama atau sebuah ibadah. Nama sebuah ibadah. Apabila kita telah mendapatkan nama, pasti kita mendapatkan husnanya, yaitu hakikatnya, kodratnya. Sujud itu ada 3 tuntutan, seperti ayat yang diulang bersama. Seperti ruku juga kita mendapatkan 3 tahmid. Tetapi dari rububiyah ayat itu, di saat kita mengkaji tentang ruku, itu ditujukan kepada kehambaan diri kita, yaitu subhana rabbiyal azim. Azim itu adalah kehambaan diri. Tetapi di sujud, di sini adalah kewajiban kita bukan mendirikan kehambaan lagi, tapi mensucikan sifat ketuhanan pada diri kita.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di sini ada kata ala, pengganti azim di saat ruku. Ala ini disebut dengan bahasa tauhid, yaitu ta'ala, Tuhan. Subhana rabbiyal a'la, kita harus mengerti dengan tujuan daripada 3 kali yang diulang-ulang dengan makom ta'ala tadi, yaitu kita harus tahu apa itu sujud. Kata Rasulullah, sujud itu al-sajid, sajid itu al-masjid. Artinya apa? Maknanya, apakah yang sujud itu? Dan kemanakah kamu sujud? Dan di mana kamu sujud? Ini yang dimaksud sujud, sajid, dan masjid. Sujud, sajid, masjid. Masjid itu tempat atau di mana makomnya. Disinilah kita mentitik akhirkan kehambaan diri kita kepada Allah tentang menuju kehakikatannya, memuliakan dan mensucikan dan meninggikan derajat sifat Tuhan dalam diri. Itulah makna hakikat Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bagaimana cara kita mensucikan tauhid ketuhanan Allah pada diri kita? Nah, disinilah kita akan melihat dari dasar ayat tersebut. Pertama, kita harus mengerti mana sifat Tuhan yang berdiri dalam diri yang menjadikan maujud terjadinya umat pada diri. Terjadinya kehambaan diri kepada Allah setelah kita menghambakan sifat Allah itu sendiri kepada Allah. Itu yang dikatakan kehambaan. Menghambakan sifat Allah kepada Allah itu namanya menghamba, bukan mengumatkan. Tapi pada ruku itu kelihatan di situ adalah sifat keumatan, bukan kehambaan. Makanya Al-Quran memerintahkan ruku dan sujudlah engkau. Nah, disinilah ruku dan sujud yang diperintahkan, yang bersengketa tujuan pertama oleh Allah. Maka sujud inilah kita harus mengerti mana sifat-sifat ketuhanan Allah pada diri. Sebagai perwakilan jasad mengutamakan kening berada di atas sejadah, mewakili 7 sifat Allah maknawiyah, yang di sini kodratnya adalah nur pada perwakilan jasad. Maka kita akan melihat dengan seyakin-yakinnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, menatap sifat pertama dasar kening di atas sajadah, maka telah sujud sifatmu kepadamu ya Allah. Artinya setelah kita mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, seiring kata hati dan pandangan berjalan. Pandangan menatap nur bersifat jasad pada Adam, pada tubuh. Dengan hati yang berdoa, ya Allah, sucikanlah dan tinggikanlah derajat sifatmu dalam diriku. Itu sujud yang pertama. Itu yang dimaksud sujud. Kita lihat sifat-sifat berikutnya dari 3 sifat Allah pada diri, yaitu berdirinya asal muasal sifat itu jadi adalah zatnya Allah yang mewakili rohani kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, sucikanlah diri dan zatmu ya Allah dalam diriku. Disinilah kita memasuki daripada yang kedua. Yang ketiga adalah sandaran sifat bagi Allah pada diri kita adalah nyawa. Di sini dalam makom batin, makanya nyawa tidak terlihat. Dalam makom batin,
itu dinamakan sifat masjid, yaitu sifat tempat adanya nur dan zat Allah tadi. Maka tenggelamlah kita dalam batinnya Allah, yaitu dalam kodratnya Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sucikan dan tinggikanlah derajat batinmu ya Allah, al-batin, ya, di dalam diriku. Maka berawal dari batin melahirkan zat-zat, melahirkan nur. Nyawa wujud batin, zat wujud rohani, nur wujudnya jasad. Maka itu yang dikatakan subhana rabbiyal a'la. Itulah a'la tadi. A'la itu adalah ketuhanan, sifat Tuhan pada diri. Sucikanlah itu, pandanglah di situ. Itulah yang dikatakan sujud dalam rangka berzikir kepada Allah. Maka dikatakan berzikir, sujudlah engkau dan berzikirlah dalam sujud. Dan apabila kita ingin melakukan zikir ini di luar waktu sholat, itu lebih baik. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang pertama kepada sifat nur, makom jasad, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang kedua pada sifat zat, makomnya rohani. Yang ketiga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yaitu makomnya batin Allah atau nyawa pada diri. Insya Allah batang tubuh hakikat yang tiga itu disebut insan. Inilah sifat ketuhanan, makanya jatuh subhana rabbiyal a'la. Mudah-mudahan dengan kita sudah memiliki pandangan dalam salat, itulah tujuan daripada fardu ain. Wajib ain, fardu ain itu menyaksikan atau melihat. Jangan kita buta dalam salat. Insya Allah mudah-mudahan akan membawa nilai dan derajat ibadah lebih mulia di sisi Allah. Barakallah ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Akhirul kalam, amalkanlah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.